أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي, dialah Allah, alladzi zat, anzala yang menurunkan. Siapa? Alladzi zat, minas sama'i, menurunkan dari langit, ma'an, akan air hujan, lakum, untuk kamu sekalian. Minhu, dari ma', syarabun, adapun air minum atau minuman, sesuatu yang dijadikan minuman. Tashrabunahu, yang meminum kamu sekalian, hu, kepada ma'. Wa minhu, dan dari ma', air itu, syajarun, adapun pohon, yang butuh bisa babihi, yang tumbuh apa? Syajar, pohon itu bisa babihi dengan sebab ma', air. Fihi, pada syajar, pohon itu, tusimuna, tar'auna dawabakum, menggembala kamu sekalian binatang peliharaan kamu sekalian. Binatang, biasanya dabbah ini identik dengan tunggangan kendaraan. Yumbitu lakum, menumbuhkan, alladzi zat, lakum, untuk kamu sekalian, bihi, dengan air itu, ma', az-zar'ah, tanaman, ladang, ya, termasuk pertanian. Wazaituna, dan buah zaitun, wan nakhilah, buah kurma, pohon zaitun, pohon kurma, wal a'nab, anggur. Ini adalah jenis pohon yang mereka sudah terbiasa mengenalnya, menjadikan kebutuhan sehari-hari, maka disebutkan terlebih dahulu. Wa min kulli thamarati, dan dari setiap buah-buahan. Ini umum. Boleh jadi di tempat yang terjauh ada jenis as-samarat yang tidak mereka kenali, maka kulli thamarat ini umum, ya.
Metode Al-Quran ini bisa dipahami ketika pendekatan komunikasi. Maka berbicara dengan situasi yang terdekat. Ketika berbicara dengan masyarakat nelayan, ya berbicara tentang ikan, jenis ikan, kualitas. Baru kemudian hal-hal yang terjauh dari alam pikiran mereka untuk menjadi bahan renungan. Ketika komunikasinya kepada masyarakat nelayan, kita ingin mengambil hikmah, nanti di bawah juga ada ya, ada contoh dari tafsir apa yang dihasilkan dari laut. Begitulah bahasa Al-Quran. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, al-madhkur, yang disebutkan, la ayatan, sungguh terdapat tanda dalatan yang menunjukkan ala wahdaniyatihi ta'ala, pada kemahaesaan Allah Ta'ala, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Tujuannya membicarakan tentang tanaman, pohon zaitun, pohon kurma, pohon anggur, dan lain sebagainya, untuk menjadi bahan renungan. Fi sun'ihi, tentang ciptaan Allah, fayu'minuna, kemudian beriman mereka. Buahnya yang diharapkan dari proses berfikir ini adalah iman. Ya, apa bedanya kalau kemudian hanya membicarakan tentang tanaman, membicarakan tentang pertanian, membicarakan tentang tumbuhan, tetapi ujungnya tidak menghantarkan kepada keimanan. Apa bedanya dengan pedagang yang hanya orientasinya mencari keuntungan duniawi? Yang dibicarakan nanti hanya nika samangkin sanapa cepi agending nyepi, tetapi apa dibalik hikmah dari manfaatnya cabai yang pedas, ada vitamin C, sehingga ada kebutuhan yang perlu menjadi asupan bagi tubuh manusia, menambah selera untuk makan. Afala tatafakkaru, begitu seharusnya, menikun oleh pedis asirut. Tapi apa tambahan keimanannya? Kadang hal yang menjadi biasa, karena itu sering kita dengar, dianggap tidak ada ayatun dalatun ala wahdiyani ta'ala. Ternyata orang tua kita dengan peribahasa mereka, dengan pantun, dengan kata-kata bijaknya, apa istilahnya, kapok sambal ya. Jadi bertaubat itu jangan seperti orang yang kapok sambal. Ambuang kok, ongkuah, atau obat, pedes. Besoknya bikin lagi sambal yang lebih pedes. Ya, begitu sudah kena gangguan pencernaan, sampai nyaris dioperasi, kapok beneran kan gitu. Nah, orang bertaubat dari dosa kesalahan jangan seperti kapok sambal. Nah, ini kan mengantarkan kepada keimanan. Az-zar' waz-zaitun wan-nakhil wal-a'nab. Ada apa? Ternyata salah satu dari keunikan pohon zaitun ini, ketika kami melihat langsung di Yordania, ada yang pohonnya sudah 100 tahun lebih, tapi hanya seukuran ini, seukuran delima. Hanya mungkin batangnya kokoh kuat, tapi tidak besar. Tidak besar, segitu. Ukurannya standar, tidak kemudian menjadi pohon yang besar seperti pohon-pohon di kawasan Khatul Istiwa. Khatul Istiwa biasanya di hutan-hutan apa ya, Khatul Istiwa itu disebut apa? Wilayah tropis. Itu tinggi-tinggi besar. Dan di sana enggak, nyaris jarang ditemukan pohon yang rimbun dan besar, terutama zaitun. Jadi walaupun sudah ratusan tahun, ya segitu. Kemudian pohon kurma sudah kita bahas, bagaimana Nabi pernah bertanya, pohon yang mengidentifikasikan sosok seorang mukmin. Al-a'nab, anggur ya, ketika dikeringkan menjadi kismis. Kismis itu ketika dicelup kembali menjadi nabil, ya, buahnya menjadi anggur segar lagi, airnya sudah sehat. Sekarang malah jadi minuman
yang diterapkan ke semua jenis sayuran, kemudian buah-buahan, yang disebut dengan air minum apa? Kalau orang sakit pakai infus. Nah, sekarang air minum infus. Ini sudah lama teori Nabi. Dibermalamkan satu malam, ketika 2 malam sudah ada rasa perubahan, diberikan pada sahabat. Kalau 3 hari sudah berubah menjadi khamar, dibuang oleh Nabi. Jadi teori kesehatan itu contohnya Nabi. Kalau Nabi zuhud, bukan kemudian menunjukkan orang dipaksa hidup miskin, diajari sehat. Jadi rizki yang paling mahal, tertinggi adalah kesehatan. Rizki-rizki yang berupa makan itu rizki yang paling rendah, tapi kesehatan yang paling tinggi. Sementara anak yang soleh dan soleha itu, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, adalah rizki yang paling apa? Jadi kalau ada rizki terendah, ada rizki teratas. Anak yang soleh dan soleha itu disebutnya sebagai kalau ridhonya Allah, yang saya ingat ridhonya Allah itu adalah rizki yang paling sempurna. Tamamuhu tamarin, kesempurnaannya rizki. Ya. Jadi kalau anak yang soleh dan soleh itu afdaluhu, paling utama. Paling utama rizki adalah anak yang soleh-soleh. Paling sempurnanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 karakter rizki ini harus kita fahami agar menggeser mindset bahwa rizki itu hanya yang berupa keuangan, finansial, ataupun makanan, bahan makan pokok 9 itu, sembako. Bukan itu hanya rizki yang paling bawah. Yang tertinggi justru adalah kesehatan. Anda punya fasilitas sembako lengkap, tapi tidak, naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberi kesehatan. Seseorang yang kemudian diuji dengan penyakit, tidak ada manfaatnya. Ya, makan hambar rasanya. Ya, harta hanya untuk dikuras habis sebagai biaya pengobatan. Maka itu rendah. Sementara kebanyakan umumnya orang ketika melihat beras cukup sebulan, cukup soking kok dah. Eteku boleh, gula bedah, kopi, nyaman odi. Tapi kesehatannya. Ya. Apalagi kemudian ini para ustadz, para dai, kiai yang kemudian jadwalnya padat ya. Ini nasihat kepada diri sendiri. Ya, nyaman. Nemu cukup anyar. Menuanya entar kekendengan ini makanan ciri khas setempat, jarang-jarang kiai makan, kakan. Tapi ingat, ada rezeki yang paling tinggi, sehat, jaga kesehatan. Kalau sudah kemudian ya, darah tinggi, diabetes, udah aktivitas tidak bisa berjalan dengan normal. Tetapi ada yang ternyata lebih utama, anak yang soleh dan soleha. Dan ada yang kemudian lebih dari itu semua, rezeki yang sempurna, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada artinya rezeki yang berupa materi duniawi, rezeki yang berupa kesehatan, rezeki yang berupa anak, kalau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasakhkhara lakumul laila, dan menundukkan Allah, alladzi dzat Allah, lakum kepada kamu sekalian, al-laila malam, wan nahara dan siang, wasyamsa dan matahari, bin nasb. Dibaca nasab atfan ala ma qablahu, ataf kepada sesuatu sebelumnya. Warraf'u, dan dibaca rafa' mubtada'un, dibaca mubtada', wan sakhkhara lakumul laila wan nahara. Wasyamsu, begitu. Berarti mubtada, wal qamaru. Wan nujumu, ya, bulan dan bintang-bintang, bil wajhaini,
wan nujumah. Ya. Musakharatun ditundukkan, ialah ditundukkan. Bin nasbi kalau dibaca nasab, bagaimana? Musakharatin. Ya. Bin nasb hal, war raf'u khabar. Kalau dibaca khabar, dibaca rafa khabar, musakharatun. Ditundukkan semua itu bi amrih, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bi iradatihi, kehendak Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal, yatadabbarun, yang merenungkan. Ya, kalau kita simpulkan dari kemarin, ini apa isyarahnya? Kemarin berbicara tentang kuda, perpaduan antara keledai dengan kuda yang disebut dengan bighal, ya. Baghlah, kemudian keledai. Berbicara tentang apa kemarin? Sebelumnya juga keindahan binatang ternak, proses penciptaan manusia. Sekarang sudah berbicara tentang alam langit, bulan, bintang. Wasakhkhara lakum, dan menundukkan, alladzi dzat, ya Allah, la ayat lakum, kepada kamu sekalian, ma, kepada suatu, zara'a, yang mencipta, khalaqa, mencipta, Allah zat, lakum, kepada kamu sekalian, fil ardi, di bumi. Apapun yang ada di bumi diperuntukkan untuk kalian manusia, berupa minal hayawan, binatang, wan nabat, tumbuhan, wa ghairi dzalik, dan lain dari hal tersebut. Mukhtalifan, berbeda-beda, alwanuhu, warnanya, ka ahmar wa asfar wa akhdar wa ghairiha, seperti warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la ayatan, sungguh terdapat tanda-tanda, liqaumin, bagi kaum, yadzakkarun, yatadzakkarun, yatta'idun, yang mengambil pelajaran. Yang merenungkan berarti mengambil pelajaran. Kalau hanya merenung tapi tidak membuahkan pelajaran, belum mencapai makna dari yatadzakkarun. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra, dan dia Allah zat, alladhi zat, sakhkhara, yang menundukkan, siapa? Alladhi zat, al-bahra, kepada lautan. Dzalik, hal tersebut, lirukubihi, untuk mengendarainya, mengarunginya. Wal ghaus fihi, dan untuk menyelaminya, menyelami lautan, diarungi dan diselami. Litakulu, agar memakan kamu sekalian, minhu, dari al-bahr, lahman thariya, ikan, daging ikan yang segar. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa peruntukan bagi manusia sebagai asas manfaatnya adalah lahman thariya. Hari ini kita melihat oknum para nelayan ingin meraup keuntungan yang besar agar mencapai tempat-tempat terjauh, sehingga binatang hasil laut itu tetap terlihat segar. Bagaimana caranya? Rekayasa dengan alat yang kemudian bisa mengawetkan. Padahal alat itu, bahan cair itu yang digunakan untuk tetap ikan terlihat segar, mengandung racun jika dikonsumsi oleh manusia. Apa? Formalin, ya. Bahkan pemutih baju itu apa? Clean, ya, atau jenis bahannya. Ini kalau kemudian sampai masuk ke daging ikan, dikonsumsi, apa enggak menjadi dosa yang terus mengalir, ya, ismun jari. Kalau ada sedekah jariyah, ini ada dzunub jariyah, dosa yang terus mengalir. Huwa, adapun lahman thariyan, as-samak, ikan. Jadi ikan yang terbaik, ikan laut itu
langsung baru saja diambil dari lautan, segera dimasak. Itu yang terbaik. Wa tastakhriju minhu, dan mengeluarkan kamu sekalian minhu dari lautan, hilyatan, perhiasan. Talbasunaha, yang mengenakan kamu sekalian, memakai kamu sekalian. Ha, kepada hilyah, perhiasan itu. Hiya, adapun hilyah, al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan batu marjan. Nah, marjan ini unik. Pertumbuhannya seperti kayu, tetapi kerasnya seperti batu. Jadi makhluk yang hidup di dua karakter alam. Alam tetumbuhan dan bebatuan. Dilihat sekilas seperti batu karang, tapi tumbuh. Marjan itu. Bahasa Latinnya atau dikenal di Latin disebut sekarang morginito, marjan atau margito. Nah, itu kalau dijadikan sesuatu yang bermanfaat, lebih dari sekedar hiasan, banyak. Kan tidak mungkin Al-Quran kemudian menjelaskan bainahuma barzahul la yabghiyan fihima lu'lu' wal marjan misalkan. Ada apa Al-Quran menyebutkan al-lu'lu' wal marjan? Sampai kemudian bidadari di surga digambarkan bagaikan mutiara dan marjan. Maka ini ahli perhiasan dengan kreasinya dijadikan tasbih marjan, ya. Batu perhiasan. Kalau di Persia itu dijadikan perhiasannya pedang, kemudian wadahnya itu atau dipegang tempat pegangannya itu biasanya ada warna merah. Nah, marjan itu merah. Lu'lu' warnanya putih mengkilau. Marjan merah seperti saga. Nah, lu'lu' wal marjan putih dan merah. Filosofi apa ini? Jangan-jangan bendera Indonesia ini ada filosofi lu'lu' wal marjan. Ya, kalau ditanya, adakah warna merah putih di Al-Quran? Ada. Karena lu'lu' wal marjan. Ya. Insya Allah tidak sembarangan yang menemukan filosofi merah putih itu, bukan orang yang sembarangan. Saya masih terus berhusnudzon, itu orang yang saleh, yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan merah putih itu bukan hanya bendera Indonesia hari ini, ada peradaban masa lalu yang menginspirasi. Seperti halnya Pancasila dibentuk sebagai simbol Garuda. Ini kan ada filosofinya. Bahkan secara medis marjan ini bisa menyembuhkan, biidznillah. Ada khasiat yang Allah letakkan pada marjan, ya, untuk jenis sakit tertentu di bagian pencernaan, di bagian ada orang yang punya gangguan mental, deg-degan, jantungannya. Ini sebagian pakar yang ahli mujarrabat, ya, ini marjan, entah dibikin apa. Sekarang kan dijual, ya, batu alam yang punya pengaruh kesehatan, jadi kalung, jadi gelang, jadi sekarang dijual. Dulu dianggap itu mistis, dianggap itu khurafat, tetapi kajian ilmiah membenarkan. Apa bedanya Allah meletakkan khasiat pada daun? Daun ini kalau kemudian ditumbuk, dihaluskan, jadi obat, dijadikan kapsul, jadikan puyer misalkan. Apa bedanya? Ini kan tumbuhan, ini bahan dari laut. Kalau Allah memberi izin meletakkan khasiat pada ciptaannya, ini kan juga ciptaan Allah. Tetapi karena mungkin sering digunakan oleh para dukun, identiknya kepada khurafat. Padahal kalau digunakan oleh orang yang dianalisa secara ilmiah, medis, kemudian sudah teruji, cara berpikir orang sudah bisa berbeda menerimanya. Yang menuliskan masalah marjan ini bukan orang biasa-biasa, orang saleh. Dalam kitab-kitab beliau dibahas kenapa Al-Quran menyebutkan. Tidak mungkin kalau tidak disebutkan tanpa ada rahasia yang terpendam.
Ternyata salah satunya adalah berkhasiat untuk nolak sihir, nolak ain. Ya, orang yang kena ainul asrar itu tertolak dengan ini. Ya. Walaupun kita diajarkan oleh para guru-guru kita, ya, jangan terlalu beriktimat kepada jimat. Ya. Ya. Kadang bergeser, lebih yakin kepada jimatnya daripada yang memberikan khasiat. Ketika dalam kondisi bahaya, yang diingat lebih dahulu jimat. Begitu terancam, dimotong jimat. Tak ingat ke pangeran, ingat ke jimat. Nah, ini kan bisa syirik nanti tanpa sadar. Ingat ke seket, tak ingat ke siapa ring kekuatan di dalam seket. Wa tara tabsuru, dan melihat kamu al-fulka kepada perahu, as-sufun perahu, mawakhir fihi, mawakhir ini tamkhurul ma, berjalan membelah air. Ya, kalau kita mengendarai perahu atau kapal, biasanya ujungnya itu kan, ujung depan dan belakang membelah lautan, miak. Ya, mawakhir. Ai tasyakkuhu, membelah perahu itu kepada alma, air, bijariha, dengan berlayarnya perahu itu fihi, di air, muqbilah wa mudbirah, bagian depan atau bagian belakang, birihin wahidah, dengan angin yang satu, anginnya sama. Ketika arah layar diarahkan menabrak angin menjadi energi, maka kemudian perahu ini membelah lautan. Kok bisa sedetail ini? Jadi yang saya nyipta, pangeran lebih oning, kan gitu. Ini kan dawuhnya Rabbul Alamin, maka lebih tahu apa tujuan didesain seperti itu, sehingga menjadi inspirasi. Kalau ingin semakin laju, semakin cepat perahu atau kapal, harus semakin tajam bagian depan itu. Perhatikan kapal cepat, speedboat, skoci, selalu yang didesain adalah bagian depannya. Dan bagian belakangnya. Jadi kalau ada kapal berbentuk seperti ini atau perahu, itu lebih cepat dibanding yang kemudian ujung depannya itu tajam, belakangnya melebar. Jauh kecepatannya lebih cepat. Ini mawakhira fihi. Jadi desain ini Al-Quran yang menginspirasi. Walitabtagu, dan agar supaya mencari kamu sekalian, ataf alat litakulu minhu walitabtagu, tatlubu, mencari kamu sekalian, min fadlihi, dari karunia Allah Ta'ala, bitijarati, dengan cara berdagang. Maka perdagangan dimuat dengan perahu, dengan kapal laut. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu sekalian tashkurun, bersyukur Allah kepada Allah, ala dzalik, atas hal tersebut. Wa alqa fil ardi rawasiyah, dan meletakkan fil ardi, di bumi, rawasiyah, pilar-pilar, tiang-tiang pancang, jibalan, gunung-gunung, sawabit, yang tetap kokoh, li'alla tamida, agar tidak bergerak, tataharraka, tidak bergerak, bergeser, bikum, terhadap kamu sekalian, agar buminya ini tidak bergoncang karena pergeseran. Ya, karena kita tahu bahwa secara ilmu geologi, bumi kita ini setiap detiknya ada gempa bumi, gesekan, pergeseran lempeng bumi terus setiap detik. Tetapi ada yang kemudian di bawah Richter, hitungan Richter, ada yang sekian Richter, yang menimbulkan gempa itu ketika sudah berapa? Saya tidak paham Richter itu. Kalau sudah ada berita, biasanya 5, 4 berapa Richter itu sudah ramai.
Jadi bumi kita ini bergerak terus setiap detik. Di bawah bumi kita ini bahaya besar. Ya. Orang akan merasa bahaya ketika menyeberangi lautan karena beranggapan, ini kanang benih kuburan. Artinya apa? Ya mati sudah. Lah, apa enggak di atas bumi kita ini yang kita berpijak hari ini? Apa enggak beresiko? Beresiko. Hanya kita diberi tenang. Ya. Seandainya kita mau berterima kasih pada ciptaan Allah, berterima kasih kepada gunung kan gitu. Tetapi kemudian kebaikan semacam ini diolah oleh iblis, oleh setan menjadi animisme, dinamisme. Orang-orang pedalaman, orang-orang yang masih menganut animisme itu paling baik dengan lingkungan. Dia berterima kasih kepada pohon, dia berterima kasih kepada hutan, dia berterima kasih pada alam. Lalu kemudian ekalam pi, kaju ekalam pi, sempo beri sesaje. Tenang. Kalau kita kan menjadi orang yang alim, menjaga lingkungan dengan keilmuan kita, sudah. Itu tugas mulia. Nah, kalau kemudian ada orang berilmu, santri, tidak pandai menjaga lingkungan, apa enggak bermasalah keilmuannya? Bukankah yang mendoakan para thalabatul ilmi adalah binatang, tumbuhan, sampai ikan di lautan? Bertasbih, membacakan istighfar untuk para mencari ilmu. Pasti agak soal. Bokur kepi. Tinggal banjir ya, pandang, bingung. Boleh jadi karena keilmuan kita kurang memadai, kurang mendalam. Sebatas tekstual keagamaan tapi tidak maknanya yang secara sempurna. Sedangkan para ulama yang dianugerahi khasyah billah, para arifin, para aulia salihin, di antara mereka bahkan kan untuk menjaga alam ya. Ada wali yang menjaga lautan, ada wali yang menjaga hutan, ada wali yang menjaga daerah sungai, ada wali yang menjaga kehidupan ini ada. Maka ketika antum mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin itu menyeluruh sudah. Salat itu sudah bentuk syukur kepada Allah dan kepada orang-orang yang berjasa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini bentuk penghormatan dan syukur kita kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bentuk kepada simbol syukur kita kepada insan kamil yang itu merupakan rahmatan lil alamin, menyeluruh sudah. Masih ditambah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Siapa ibadillahi salihin? Umum ya, yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Wa ja'ala fiha, dan menjadikan alladzi, dat Allah, fiha pada ard bumi itu anhara, sungai-sungai, kan Nil, seperti Nil, subulan, dan jalan-jalan, turuqan, jalan, la'allakum, agar kamu sekalian tahtadun, mendapatkan petunjuk kamu sekalian, ila maqasidikum, kepada tempat tujuan kamu sekalian, wa alamat, dan tanda-tanda, tastadilluna, yang menjadikan petunjuk kamu sekalian, biha, dengan alamat. Sudah jadi bahasa Indonesia enggak nih? Di mana alamat rumahmu? Ya. Ternyata ada di Quran, alamat ya. Alat turuki, menuju jalan-jalan, kal jibal, seperti gunung-gunung, bin nahar, dengan sungai. Kalau mau ke situ Bondo mana? Empian lebat Gunung Aleng, lebat Gunung Putri. Nah, kan gunungnya yang disebut alamatnya nih. Mun ka Sukaraja, Gunung Aleng kasa, berat. Ya. Bin nahar, dengan sungai, Kamah, Baran Bendung. Ya. Wabin najmi, dan dengan bintang, bimakna nujum, bintang gemintang, hum, mereka manusia, yahtadun, memperoleh petunjuk, idat turuq, jalan-jalan, wal kiblat, dan arah kiblat, billaili, pada waktu malam. Jadi kalau para pelaut itu petanya adalah langit, maka para musafir padang Sahara itu seperti pelaut, hanya saja dan naik kapal.
Di malam hari menatap bintang. Mau kemana? Ke Syam. Bintang apa? Sekarang lagi manazilnya apa? Rumahnya apa? Zodiaknya. Oh, berarti di sana. Ke arah sana kiblatnya. Jadi mereka tidak susah, tidak harus bawa peta itu. Melihat langit, peta sudah terbentang di atas. Dan tahu, tidak akan pernah berubah, bergeser. Berabad-abad lamanya gitu. Orang-orang aborigin itu. Tidak perlu pakai peta atau sekarang apa? Satelit. Kalau ditaruh di mobil GPS ya. Tidak perlu. Lebih canggih orang-orang aborigin dan penduduk asli Amerika, benua Amerika. Mereka lebih paham dengan peta yang terbentang di atas langit itu. Afama yakhluqu, apakah maka siapa yang menciptakan? Wa huwa, dan dia yang menciptakan itu Allah adalah Allah. Kaman la yakhluq, sebagaimana yang tidak bisa menciptakan. Wa huwa, adapun man la yakhluq, al-asnam adalah berhala. Apakah sama Allah yang menciptakan semesta ini dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Haitsu tusyrikuna, sekiranya menyekutukan kamu sekalian kepada asnam, menyekutukan Allah ya, ma'ahu, bersama Allah, fil ibadati, dalam ibadah. Mau disamakan Allah, mau disekutukan Allah yang maha menciptakan itu dengan berhala yang tidak mampu apapun sama sekali. La, tidak. Afala tadhakkarun, maka apakah tidak berpikir secara mendalam ya. Kamu sekalian hadza, kepada ini, fatu'minuna, maka beriman kamu sekalian. Wa in ta'uddu nikmatallahi, dan jika menghitung kamu sekalian akan nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tadbutuha, tidak akan bisa menghafalnya. Fadlan, sebagai karunia. Antutiku, mampu kamu sekalian, syukraha, lebih-lebih, fadlan, lebih-lebih, antutiku, mampu kamu sekalian, syukraha, mensyukurinya. Menghitungnya saja kamu tidak akan hafal, apalagi lebih-lebih ya, tidak akan mampu mensyukurinya. Maka puncak kesyukuran itu ketika kita menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita. Itu syukur kita sebagai manusia. Sudahlah, dalam ketaatan itu mencakup segala-galanya. Kata orang yang arif billah ya, ketika sholat dianalisa, ternyata mencakup semua bentuk dan cara ungkapan mensyukuri. Itu berarti sudah satu paket. Jenis cara penghormatan di seluruh bangsa-bangsa sudah terwakili dalam sholat. Ada yang menghormat dengan tangan, ya. Suku bangsa tertentu kalau menghormat dengan tangan, sudah ada. Allahu Akbar. Ada suku bangsa tertentu menghormatnya dengan rukuk, sudah ada rukuk. Ya. Iktidalnya juga ada. Ada yang menghormat dengan cara bersimpuh, sudah ada. Ada yang menghormatnya dengan malah bersujud kepada tuannya, rajanya. Lengkap. Bahkan dijelaskan bahwa rangkaian rukun sholat itu adalah ibadahnya para malaikat. Di malaikat ada yang sujud sejak diciptakan hingga akhir kiamat nanti. Ada yang iktidal, ada yang berdiri tegap terus. Ada yang mengangkat tangan begini terus. Penjaga arsy itu. Nah, ini semakin mengokohkan bahwa Anda beribadah, sebenarnya Anda sedang mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, laghafurun, niscaya maha pengampun, rahimun, lagi penyayang. Haitsu yun'imu alaikum, sekiranya menganugerahkan nikmat kepada kamu sekalian, ma'a taksirikum, sementara kamu sekalian kurang, penuh kekurangan, wa isyanikum, dan durhaka kamu sekalian. Sudah dalam keadaan lemah, hina, masih sering durhaka, diampuni oleh Allah.
Kurang apa? Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan adapun Allah ya'lamu, ialah Maha mengetahui, Allah Maha kepada suatu tusirruna yang merahasiakan kamu sekalian, wa ma tu'linun, dan kepada apa yang memperlihatkan kamu sekalian. Walladzina, dan mereka tad'una yang menyembah kamu sekalian, orang-orang musyrik, bitta'i wal ya'i, tad'un yad'una, ta'buduna, menyembah kamu sekalian orang-orang musyrik, min dunillahi, dari selain Allah, wahum, adapun mereka, alladzina tad'un, al-asnamu, adalah berhala-berhala, la yakhluquna syai'an, tidak dapat menciptakan mereka berhala itu syai'an, kepada sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, sedangkan adapun mereka berhala itu yukhlaqun, diciptakan. Penciptanya pun manusia. Penciptanya itu yang kadang-kadang justru menyembahnya, kan aneh. Yusawwirun, membentuk, ya, membentuk rupa. Yusawwir ini asal muasal maknanya bukan surah fotografi ya, suratun taswiriyah, enggak, tapi surah di situ adalah ukiran, rupa. Taswir, surah itu rupa, bentuk, seni rupa, dipatung, dipahat. Nah, dari sinilah kemudian memahami hadis Nabi bahwa surah itu diharamkan dipatung itu. Tetapi kemudian ketika surah ini maknanya bergeser menjadi foto, ada yang mengharamkan foto, kan begitu. Padahal foto tidak ada bayangannya. Ya. Foto itu kan datar, berbeda dengan patung yang di karya seni rupa itu ada berbayang, ya, ada bentuk. Itu nanti akan dimintai nyawa oleh pembuatnya. Sementara fotografi, di antara para ulama kita ada yang merestui, membolehkan. Memang ada yang tamasuk, ikhtiyat, tak boleh lihat foto. Masih dianalisa lagi, di foto tidak apa-apa, yang memfoto yang tidak boleh. Bingung. Kami punya guru, Syekh Ali As-Sabuni, pakar tafsir ya, Ayatul Ahkam, itu tidak mau, haram. Tapi karena murid-muridnya banyak orang Indonesia, tiap musim haji minta foto terus. Akhirnya berubah beliau. Ya ada apa-apalah, di foto. Yang penting saya tidak foto. Ya. Pakai hadis itu, la'anal musawwirun gitu. Akhirnya mah gara-gara orang Indonesia ini. Sehingga mereka yang sangat fanatik dan berpegang teguh dengan keharamannya, begitu masuk ke rumah seseorang, lihat ada foto, haram. Ini kan khilafiyah, perbedaan masih. Ada yang lebih utama apa? Menjaga perasaan, kemudian menjaga kesopanan. Bolehlah ke diskusi. Menurut Anda bagaimana foto? Enak kan diskusi. Ada yang mengharamkan, iya, tapi kan juga ada yang membolehkan. Baik, udah datang, haram, tak boleh. Ya. Bahkan patung sendiri masih dibahas ketika tidak utuh, hanya sebagian misalkan, masih didiskusikan oleh ulama. Pun memang sebaiknya kita berada pada yang hati-hati, lebih selamat. Jadi mereka tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan. Yusawwiruna minal hijarah, membentuk mereka itu dari bahan batu.
batu yang bisa dipahat, wa ghairiha dan lainnya. Sekarang sudah berkembang, tidak hanya batu yang dipahat, tapi memang bahan cetak. Amwat, mati, benda mati patung itu. La ruha fihim, tidak ada ruh pada berhala itu. Khabarun tsani, khabar kedua. Ghairu ahya, tidak hidup. Takkid, sudah dikatakan mati, ghairu ahya lagi. Mate ta'odi. Apa faedahnya? Takkidnya. Wa ma yash'urun, dan tidak punya perasaan, tidak bisa merasakan apapun. Tidak ada panca inderanya, ay al-asnam. Mereka berhala itu tidak merasakan apapun. Ayyana waqtah, pada waktu yub'atsun, dibangkitkan nanti. Al-khalq, makhluk itu semua. Fa kaifa ya'buduna, bagaimana mereka itu menyembah patung itu? Idla yakunu ilahan, karena tidak ada Tuhan itu illal khaliq, kecuali yang menciptakan. Al-hayyul alim bil ghaib, yang maha hidup, maha mengetahui terhadap kegaiban. Ilahukum, Tuhan kamu sekalian, al-mustahaq yang berhak, atau al-mustahaq yang berhak, al-ibadah minkum, ibadah dari kamu sekalian. Ilahun wahidun, Tuhan yang esa, yang satu. La nadhira lahu, tidak ada bandingannya. Fi dzatihi, pada zatnya, wala fi sifati, dan tidak pula pada sifatnya. Wa huwa Allah Ta'ala, dan dialah ilahun wahid, Allah Ta'ala. Walladzina la yu'minuna, maka adapun orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, terhadap akhirat, qulubuhum, hati mereka, mungkiratun, mengingkari, jahidatun, menolak, mengingkari, lil wahdaniyati, kepada kemahaesaan Allah. Wahum mustakbirun, sedangkan mereka bersikap sombong. Mutakabbiruna, berlagak sombong, anil imani, dari beriman, biha, terhadap wahdaniyahnya Allah. La jarama. Sampai di sini kita merenungkan isyarah apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Ajibah dari beberapa ayat tadi. Yang pertama, bahwa ketika Allah menjelaskan tentang alam tertinggi hingga menjelaskan binatang tunggangan, ini menunjukkan bahwa awalim minal ars ilal farsh, dari ars sampai kuda, ya, semuanya adalah dinisbatkan untuk kemanfaatan manusia, diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Langit sebagai naungannya, bumi sebagai tempat tinggalnya, binatang melayaninya, menjadi bermanfaat, ya, dan bisa dikelola, bisa diatur oleh manusia. Inilah manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Jadi semesta ini adalah kerajaan Allah yang kemudian khalifahnya adalah manusia. Maka wajib bersyukur manusia atas karunia ini. Dalam lisanul hal, ya, lisanul hal, kalau kita baca firman Allah secara lisanul hal, seakan Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtul asya'a min ajlik, aku ciptakan segala sesuatu demi engkau, demi kebutuhanmu. Wa khalaqtuka min ajli, dan aku ciptakan engkau demi aku. Maka beribadahlah kepadaku. Jangan sibuk dengan ciptaanku, ya. Manusia ini sudah terlayani. Alam semesta diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Manusia dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka salah kalau kemudian ada orang hidup li ajli khalqillah, untuk makhluk Allah yang lain, manusia untuk ibadah. Dan ini kata kunci. Kalau kemudian manusia ini semakin konsentrasi beribadah pada Allah, akan dilayani oleh ciptaan Allah. Ada orang ditanya, "Mpian mata ngorok, mata ngajar, anu lagi nata ekonomi." Akhirnya apa? Kebablasan, nata ekonomi sampai ajal. Tidak sempat ngajar. Apa enggak tertipu diri?
Kanjeng Nabi kan ada ke. Dalilnya begitu. Dia tidak melihat sampai kapan Nabi kemudian bertugas menyampaikan risalah dakwah ini. Boleh berusaha, bahkan sunnah, daripada kemudian meminta-minta. Bisa wajib kalau kemudian malah mencari yang haram. Tetapi kemudian berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah, tidak mengabaikan sholat, tidak mengabaikan kewajiban. Ini kata kunci yang harus kita pegang. Jangan terbalik. Cari pekerjaan agar sholat kemudian tenang. Kadang ini menjadi alasan saja. Sholatnya tidak dikerjakan, sanguna sehari. Kula alako sanguna ibadah. Sangu sehari. Ibadah nata. Alasan saja. Wala tashtagil bima khuliqa li ajli, maka janganlah sibuk engkau dengan sesuatu yang diciptakan untukmu. Amma khuliqta li ajlihi, dari sesuatu yang engkau dicipta untuknya. Jangan melalaikan ibadah demi kesibukan mencari duniawi yang itu diciptakan untuk manusia. Sudah ditentukan untuk manusia. Ya, dulu baru pulang dari pesantren murok, ngajar, Masya Allah. Mulai andik sepeda motor, esap-osap, eseram, sampo, gelap. Tat, ngaji ya tat, kayak lu sepeda motor kita kemarin. Sepeda motor. Sudah jarang ngajar sudah. Dapat rezeki lagi beli mobil. Oh, jangan salah. Saya ngetap ganti oli. Tolos. Pujar-pujar madrasah ini. Tak detik yang ngajar. Murong tak detik. Kemudian Allah ciptakan langit, air hujan sebagai minum, kemudian tumbuhan oleh karena sebab hujan. Ya. Tanaman, ada pohon zaitun, kurma, anggur, semua jenis buah-buahan sampai laut. Ciptakan siang, malam, matahari, bulan, ya, semua bintang ke bintang. Ini apa isyarahnya? Isyarahnya adalah bahwa apa yang Allah turunkan dari langit kegaiban berupa air itu, air apa? Ilmu ladunni. Ketika air hujan ilmu ladunni diturunkan ke dalam bumi yang bernama hati, maka akan tumbuh rahasia-rahasia di dalam hati. Akan membersihkan nafsu dari kotoran-kotoran aib, kedurhakaan. Kemudian minumannya, ya, di situ air hujan ilmu ladunni akan menjadi minuman yang melenakan ruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh dari hati yang sudah tersirami ilmu laduni itu pohon-pohon amal, buah-buah cita rasa, dzauq, ya. Kalau doa nangis, baca Quran khusyuk, itu buahnya. Buah dari ilmu laduni yang menghujani tanah bernama hati. Sampailah kepada manisnya buah itu, apa? Syuhud rabbikum, musyahadah. Buah ini ada yang menciptakan, maka nikmatnya terhubung kepada penciptanya. Rasa ini ada yang menciptakan, lidah ini ada yang menciptakan, sehingga rasa sebagai fungsi dari lidah terhubung mengingatkan kepada penciptanya rasa, penciptanya lidah. Ya, wa fi anfusikum afalah tubsirun. Diri kamu sekarang ini ya, dilihat dengan mata batin. Iya. Di sini semua ayat-ayat Allah ada, ya. Jadi antum ini ayatullah semuanya. Ayatullah semuanya. Diri kita. Tapi ada yang lupa membaca ayatullahnya dalam diri masing-masing. Maka orang yang pandai membaca ayatullah dalam setiap hal, dia akan menemukan manisnya amal, manisnya iman, manisnya al-maqamat wal karamat. Tersingkaplah hijab sehingga bisa melihat. Kalau orang sudah pada tingkat itu, ya seperti orang-orang yang sudah lupa diri. Nah,
Orang nanti kalau sudah sampai bab ini, ngaji sudah sampai pada tingkat halawatul iman setingkat itu, dia akan tidak mudah ingkar kepada Al-Hallaj, tidak mudah ingkar kepada Ibnu Arabi. Saat ini kita tidak paham. Kalau baca, ini kok bahasanya murtad ini ya, seperti menyatu dengan Tuhan, apa dengannya. Tapi ini orang-orang yang ternyata matinya syahidul mahabbah, syahidul hubbi, mati syahid karena cinta Allah, sehingga ucapannya tidak bisa dipahami oleh orang awam, dan itu membahayakan bagi orang awam. Bisa melahirkan sinkretisme, bisa melahirkan ajaran-ajaran menyesatkan, karena tidak mampu memahami bahasa jatuh cintanya para wali Allah itu. Dan diikuti banyak orang di Indonesia, di tanah Nusantara ada Syekh Lemah Abang, siapa? Syekh Siti Jenar ya. Banyak di Sumatera ada, di Kalimantan ada, dan semuanya mati karena di penggal demi syariat. Jadi urusan zahir, nah hukum bil zawahir ya. Kalau dia mengaku sebagai Allah, ya dibunuh. Mengenai dia itu sedang fana, tidak merasakan dirinya, yang diingat hanya Allah ya. Bainahu wa bainallah. Tapi syariat harus ditegakkan. Ada kisah tentang Al-Hallaj ya, Al-Hallaj ketika hendak dibunuh oleh para pembelanya, dibela. Qadhi, hakim itu ditentang oleh para pembelanya Al-Hallaj. Ya, ini gimana ini? Al-Hallaj ini walinya Allah. Ketika Al-Hallaj dibunuh menuliskan darahnya kalimat syahadat, maka wali ini kemudian melemparkan sesuatu ke tembok, tinta mahkamah itu, qadhinya ini. Ya, dilemparkan ke tembok. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi qadhinya waliullah, yang dibunuh waliullah. Sudah jaronoro pada walinya. Ya. Si awam nengeneng begini. Kenapa? Ini menyelamatkan orang banyak. Ya. Coba perhatikan sejarahnya Syekh Siti Jenar itu, kalau itu memang valid ya. Yang membunuh siapa? Yang mengadili siapa? Para wali. Sehingga kalau belum pada usia tertentu 40 ke atas, tidak usah ngaji-ngaji ilmu bayan alif atau apa, ilmu-ilmu yang pakai isyarah begitu, kecuali yang dibimbing oleh syariat. Ya, kenapa Ibnu Ajibah ini layak untuk kita baca? Karena masih tamasuk kepada syariahnya kuat. Ya. Pasos ada ki engko ndik santri jadab kepi. Malanggar. Allah. Mulai. Cak sabarin nak tak beres kepi ini. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.